Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, salah satu dosa besar yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah berzina. Zina juga termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana jika ada seorang penzina justru dibela oleh Rasulullah SAW? Akankah dia masuk surga? Bagaimana bisa seorang nabi membela seorang penzina? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Bukan rahasia lagi kalau berdua-duaan dengan bukan muhrim itu dilarang, sebab akan menjurus ke zina. Berzina diartikan sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan, tapi tidak berada dalam ikatan pernikahan. Zina juga sebagai perbuatan lain yang membangkitkan syahwat lawan jenis. Perbuatan ini sama terkutuknya dengan syirik dan membunuh. Karena itu, ganjarannya pun adalah siksa neraka. Memang ada dosa besar yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tanpa perlu menunggu pengadilan akhirat. Salah satunya adalah zina. Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, yaitu zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Melihat ganjarannya diterima pelaku zina tentunya membuat kita bergidik ngeri, apalagi siksaannya dilakukan tanpa ampun. Nauzubillah. Hukuman zina itu berat sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi yang belum menikah dan melakukan perzinahan akan mendapatkan 100 kali cambukan. Bagi yang sudah menikah tapi melakukan zina, ia akan dirajam. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka penzina atau yang tidak menjaga perawannya. Berzina hukumnya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Rajam adalah hukuman ditanam di dalam tanah sampai dada. Kemudian orang itu dilempari batu bersama-sama sampai mati. Sangat mengerikan ganjaran bagi pelaku zina ini. Melihat ancaman yang akan diterima oleh para pelaku zina, apakah tidak ada kesempatan bagi pelaku zina untuk memperbaiki dirinya? Tentu saja jawabannya ada. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Terlebih lagi jika seorang ingin bertaubat. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Lalu bagaimana dengan pelaku zina yang menyadari perbuatannya dan ingin bertaubat? Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perzinaan pernah dilakukan oleh salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW. Berita ini pun mengejutkan banyak orang karena sahabat tersebut sudah menikah. Dia adalah Ma'iz bin Malik. Pengakuan itu dilakukannya agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sempat kaget dengan pengakuan yang dibuat oleh Ma'iz di depannya dan di depan para sahabatnya yang lain. Namun Ma'iz bersungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina. Karena itu Rasulullah SAW ia memerintahkan agar para sahabat membawa Ma'iz untuk mendapatkan hukuman rajam. Setelah pengakuan Ma'iz, para sahabat ada yang mencela perbuatannya, tapi sebagian lagi memuji keberaniannya setelah mengakui perbuatannya itu. Bagi yang mencela Ma'iz, Rasulullah SAW pun mendatangi mereka dan meminta agar Ma'iz dimaafkan. Tidak ada pertobatan yang lebih baik dari tobatnya Ma'iz. Seandainya tobatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengaku bahwa ia telah berzina. Cerita ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah mendengar pengakuan itu ke Rasulullah SAW mengabaikan wanita itu, bahkan menolak pengakuannya. Keesokan harinya, sang wanita kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan hal yang sama. Bahkan perempuan itu mengatakan dia sedang mengandung anak hasil dari perzinaannya. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang tengah hamil itu bertaubat dan kembali ke rumahnya. Saran Nabi Muhammad SAW itu dilakukan. Anak itu pun lahir. Tibalah pada masa anak itu disapih.
Lalu perempuan itu pun kembali datang kepada Rasulullah SAW karena anaknya sudah tidak bergantung pada makanan ibunya lagi. Rasulullah SAW pun memerintah untuk melakukan hukuman rajam bagi perempuan itu. Kemudian perempuan itu pun ditanam sampai bagian dadanya. Kala itu orang-orang pun melempari wanita itu. Saat Khalid bin Walid melempar batu, terpeciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid. Saat itu Khalid memaki perempuan itu. Namun Rasulullah SAW menasehati Khalid untuk tidak melakukan hal semacam itu. Sebuah taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wanita itu meninggal dan jenazah pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya. Kisah Rasulullah SAW membela seorang pezina memberikan hikmah kepada kita. Oleh Nabi SAW melarang untuk mencaci maki, menghina ataupun berkata kotor kepada mereka. Sebaliknya kita mestinya memberikan pembinaan atau rehabilitas, perhatian serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar. Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina itu, yaitu berpuasa atau menikah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menafkahi, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Namun siapa saja yang tidak mampu, sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah menahan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Wahai sahabatku, zina adalah perbuatan yang sangat merugikan pelakunya dan dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia, bahkan sampai mati. Walaupun dosanya besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan pengampunan bagi yang bersungguh-sungguh bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.